Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di berita hari ini. Saya Azria Alfiza Rahab yang bertugas sebagai pembawa berita. Selama beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita mengenai geologi. Pada berita utama hari ini saya akan membahas mengenai awan dan curah hujan. Awan adalah titik-titik air dalam udara yang terjadi karena proses kondensasi atau sublimasi uap air yang terdapat di udara. Sedangkan curah hujan adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami atau moisture dari massa udara atau awan yang tebal dan telah melakukan kondensasi ke permukaan bumi. Selanjutnya reporter kami akan bahas mengenai jenis-jenis awan dan curah hujan. Kepada reporter kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan membahas mengenai awan tinggi. Awan tinggi memiliki beberapa bentuk yaitu cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Dan serekam ini adalah awan cirrostratus. Dan awan cirrostratus adalah jenis awan terbentuk dari kristal es yang halus dan berbentuk seperti serat-serat. Proses terbentuknya awan cirrostratus sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan udara. Udara yang hangat dan lembab naik ke atas atmosfer. Biasanya karena adanya pergerakan udara atau karena efek orografis, pengaruh bentuk muka bumi terhadap pergerakan udara. Yang kedua, pendinginan udara. Udara yang naik ke atas atmosfer akan mengalami pendinginan karena tekanan udara yang menurun dengan ketinggian. Yang ketiga, kondensasi uap air. Ketika udara yang lembab mendingin, uap air di dalamnya akan mengalami kondensasi dan membentuk kristal es yang halus. Dan yang terakhir, pembentukan awan. Kristal es yang halus tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan cirrostratus yang tipis dan transparan. Dan ciri-ciri awan cirrostratus adalah bentuknya halus dan rata menutupi langit sehingga tampak cerah. Biasanya berbentuk pada ketinggian yang tinggi, yaitu sekitar 20.000 hingga 40 kaki atau 6.000 sampai 12.000 meter di atas permukaan laut. Awan ini dapat menyebabkan fenomena optik seperti halo dan glory. Selanjutnya adalah awan menengah. Awan menengah memiliki dua bentuk, yaitu altocumulus dan altostratus. Dan saya videoin ini adalah awan altocumulus. Awan altocumulus adalah jenis awan yang terbentuk dari tetesan air yang berbentuk seperti bola atau bergumpal. Proses terbentuknya awan altocumulus adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan udara. Udara yang hangat dan lembab naik ke atas atmosfer. Biasanya karena adanya pergerakan udara atau karena efek orografis, pengaruh bentuk muka bumi terhadap pergerakan udara. Yang kedua, pendinginan udara. Udara yang naik ke atas atmosfer akan mengalami pendinginan karena tekanan udara yang menurun dengan ketinggian. Yang ketiga, kondensasi uap air. Ketika udara yang lembab mendingin, uap air di dalamnya akan mengalami kondensasi dan membentuk tetesan air yang kecil. Dan terakhir, pembentukan awan. Tetesan air yang kecil tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan altocumulus yang berbentuk seperti bola atau bergumpal. Ciri-ciri awan altocumulus adalah berukuran kecil dan banyak. Biasanya tampak seperti bola yang agak tebal berwarna putih pucat dan ada bagian yang kelabu dan biasanya terbentuk pada ketinggian yang lebih rendah daripada awan cirrostratus, yaitu sekitar 2.000 sampai 7.000 meter atau 6.500 sampai 23.000 kaki di atas permukaan laut. Awan ini dapat menandakan adanya perubahan cuaca seperti hujan atau badai. Selanjutnya adalah awan rendah. Terdapat tiga bentuk awan rendah yaitu stratocumulus, stratus, dan nimbostratus. Dan saya rekam ini termasuk ke dalam awan stratus. Proses terjadinya awan stratus adalah yang pertama, pengangkatan udara lembab. Udara lembab dari permukaan laut atau daratan terangkat ke atas atmosfer karena adanya pergerakan udara atau efek radiasi. Yang kedua, pendinginan udara. Udara lembab yang terangkat ke atas atmosfer mengalami pendinginan karena tekanan udara yang menurun dengan ketinggian. Yang ketiga, kondensasi uap air. Ketika udara lembab mendingin, uap air dalamnya mengalami kondensasi dan membentuk awan stratus. Keempat, pembentukan lapisan awan. Awan stratus yang terbentuk kemudian membentuk lapisan awan yang luas dan datar. Dan ciri-ciri awan stratus adalah yang pertama, lapisan awan yang luas dan datar. Yang kedua, warna awan yang abang atau kelabu. Yang ketiga, tidak memiliki bentuk yang jelas. Yang keempat, dapat menghasilkan hujan ringan. Dan yang terakhir adalah awan terjadi karena udara naik. Awan terjadi karena udara naik terdapat dua bentuk, yaitu cumulus dan cumulonimbus. Dan yang saya rekam ini adalah awan cumulus. Dan proses terbentuknya awan cumulus adalah yang pertama, pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Yang kedua, pengangkatan udara yang dipanaskan ke atas atmosfer. Yang ketiga, pendinginan udara yang naik ke atas atmosfer. Yang keempat, kondensasi uap air dalam udara yang mendingin. Dan terakhir, pembentukan awan cumulus dari kondensasi uap air. Dan ciri-ciri awan cumulus adalah yang pertama, berbentuk seperti bantal atau kubah. Yang kedua, ukuran yang bervariasi dari beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Yang ketiga, warna yang cerah dan putih. Yang keempat, terbentuk pada hari yang cerah dan hangat. Yang kelima, dapat terlihat pada ketinggian rendah hingga menengah. Yang keenam, dapat berkembang menjadi awan cumulonimbus jika ada kondisi yang mendukung.
Yang kedua, saya akan membahas mengenai curah hujan. Terdapat 4 jenis curah hujan, yaitu hujan zenital atau konveksi, hujan orografis atau gunung, hujan siklon, dan hujan frontal. Dan saya video ini termasuk ke dalam hujan zenital. Hujan zenital terjadi oleh arus konveksi yang menyebabkan uap air di ekuator naik secara vertikal. Dan proses jadinya hujan zenital adalah: yang pertama, pemanasan permukaan. Permukaan bumi dipanaskan oleh sinar matahari sehingga memanaskan udara di sekitarnya. Yang kedua, pengangkatan udara. Udara yang dipanaskan naik ke atas atmosfer karena densitasnya lebih rendah daripada udara di sekitarnya. Yang ketiga, pendinginan udara. Udara yang naik ke atas atmosfer mengalami pendinginan karena tekanan udara yang menurun dengan ketinggian. Yang keempat, kondensasi uap air. Ketika udara yang lembab mendingin, uap air di dalamnya mengalami kondensasi dan membentuk awan cumulonimbus. Dan yang terakhir, pembentukan hujan. Awan cumulonimbus yang terbentuk kemudian mengalami proses kondensasi dan pengendapan sehingga membentuk hujan konveksi. Ciri-ciri hujan konveksi adalah: yang pertama, intensitas hujan yang tinggi. Hujan konveksi memiliki intensitas yang tinggi dan dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, durasi hujan yang pendek. Hujan konveksi biasanya berlangsung dalam waktu yang pendek, yaitu sekitar 30 menit hingga beberapa jam. Yang ketiga, awan cumulonimbus yang tebal. Hujan konveksi biasanya disertai dengan awan cumulonimbus yang tebal dan tinggi. Yang keempat, petir dan guntur. Hujan konveksi seringkali disertai dengan petir dan guntur. Dan yang terakhir, angin kencang. Hujan konveksi dapat menyebabkan angin kencang dan badai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih sudah menyimak berita geologi hari ini. Sampai jumpa di berita geologi selanjutnya. Saya Azri Alfizaraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.